Apakah kamu pernah merasakan tiba-tiba hatimu gelisah? Seolah-olah ada sesuatu yang ingin Tuhan sampaikan langsung ke dalam jiwamu? Ketika udara terasa lebih dihususkan, dan dunia di sekitarmu tampak melambat, seakan semua menciptakan ruang untuk satu pesan ilahi. Hari ini aku datang membawa bisikan surgawi, sebagai malaikat utusannya, dan pesan ini bukan kebetulan. Ini tentang sesuatu yang luar biasa. Seseorang yang kamu cintai sedang bertobat dan siap memulai hidup baru bersama kamu. Dia tidak mengatakan apa-apa padamu, tidak memberi sinyal jelas. Tapi di balik keheningannya, ada pergolakan jiwa. Dia berlutut dalam doa, menangis dalam diam, dan memohon ampun atas segala pilihan yang membuat hatimu remuk. Kamu merasa dia hilang, tapi di langit, namamu disebut bersamanya. Kamu Sente Iso Agora? Itulah panggilan rohmu yang mulai merasakan perubahan. Aku diutus malam ini, bukan hanya untuk menyampaikan pesan, tapi untuk tegas-tegas menyentuh hatimu. Kamu tidak imagino iso, kamu sentiu benar. Dia sedang dalam proses pertobatan sejati. Jiwanya haus akan pemulihan, dan Tuhan mulai menuliskan cerita baru. Bukan lagi halaman yang robek, tapi lembaran suci yang dipenuhi kasih, kesetiaan, dan keberanian untuk kembali. Dia tidak hanya meminta pengampunan dari Tuhan, tapi juga izin untuk mencintaimu dengan cara yang baru. Dalam kesepian, dia menyebut namamu seperti doa yang tak pernah lelah. Malaikat mendengar, dan surga bergerak. Pernahkah kamu merasa bahwa cinta yang sekarat bisa hidup kembali hanya karena ada seseorang yang berdoa untuk itu? Dulu kamu menangis karena dia pergi. Tapi sekarang, dia menangis karena ingin kembali. Namun bukan dengan cara lama. Dia tidak ingin mengulang luka. Dia ingin memulai dari awal, dengan fondasi yang dibangun oleh cahaya dan kejujuran. Maukah kamu mendengar isi hatinya sebelum dunia memutar kembali segalanya? Aku tahu kamu lelah, kamu sudah menyerah, dan bahkan mungkin kamu sudah berkata, aku takkan kembali. Tapi entah mengapa kamu masih di sini, mendengarkan ini. Karena jiwamu mengenal kebenaran sebelum pikiranmu mampu mengakuinya. Dan apa yang akan kamu dengar sekarang mungkin akan mengguncang hatimu. Ada sesuatu yang kamu perlu tahu. Waktu tidak memadamkan cinta sejati. Ia hanya menyingkap kedalaman yang belum sempat dijelajahi. Dalam ruang doanya, dia menulis dengan air mata. Dalam kesepiannya, dia belajar bahwa cinta itu bukan milik yang mudah, tapi hadiah bagi jiwa yang mau berubah. Dan dia berubah. Jangan salah, ini bukan ilusi atau manipulasi. Ini bukan bujuk rayu yang dibungkus dalam kata-kata manis. Ini adalah gerakan surgawi. Aku menyampaikan bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu kuat untuk mendengar yang tak semua orang sanggup tanggung. Kamu bisa merasakan getarannya, bukan? Saat dia memohon pengampunan, malaikat mencatat. Saat dia menyebut namamu, Tuhan menjawab dengan rahmat. Kamu mungkin tidak mendengar langsung, tapi kamu bisa merasakan detaknya. Seperti desir angin yang membawa kenangan manis, namun kini dibalut harapan baru. Dia datang, bukan sebagai orang yang dulu, tapi sebagai jiwa yang dipulihkan. Dia tidak sempurna, tidak akan pernah. Tapi kali ini, dia datang dengan tangan terbuka, dan hati yang tak lagi egois. Dalam dunia yang penuh topeng, dia memilih jujur. Di antara jutaan kemungkinan, dia memilihmu kembali. Karena hatinya akhirnya mengerti, cinta sejati itu bukan tentang rasa nyaman, tapi tentang keberanian untuk bertobat dan membangun ulang. Malam ini langit tidak diam. Ada gerakan, ada pesan, ada cahaya yang turun hanya untukmu. Kamu pikir ini hanya kata-kata? Bukan. Ini perintah surgawi yang menembus dinding keraguanmu. Apakah kamu siap mendengar isi doanya yang belum pernah kamu tahu? Aku melihatmu, wanita yang kuat, yang memilih diam meski hatimu hancur, yang tetap berdoa meski tak ada balasan. Dan sekarang, doamu terjawab dalam bentuk yang kamu tak duga. Dia kembali, bukan hanya untuk mencintaimu, tapi untuk memimpin bersamamu dalam cahaya yang baru. Ini lebih dari sekadar cinta, ini pemulihan. Tuhan tidak lupa. Dia hanya menunggu waktu surgawi. Dan waktu itu adalah sekarang. Mungkin kamu masih ragu, masih bertanya, apakah ini nyata? Aku hanya bisa menyampaikan, ini bukan mimpi, ini jawaban. Jawaban dari malam-malam panjangmu yang dipenuhi air mata dan kerinduan. Kamu percaya bahwa waktu Tuhan itu sempurna? Dia di sana, menggenggam Alkitab dengan tangan gemetar.
Dia berbisik nama Tuhan dan namamu dalam satu tarikan nafas. Dia tahu, tanpa pertobatan, dia tak layak memiliki hatimu lagi. Tapi sekarang dia datang bukan untuk mengambil, tapi untuk memberi. Memberi bukti bahwa cinta sejati itu bisa disucikan kembali. Kamu tidak sendirian. Bahkan di kesunyian terdalammu, ada malaikat yang menjaga. Aku tahu karena aku salah satunya. Dan saat dia berdoa malam itu, aku di sana. Saat dia menangis karena kesalahannya, aku menyaksikan. Aku juga menyaksikan saat Tuhan mulai memulihkan hatinya. Dan kini aku diutus untuk memberitahumu, waktunya hampir tiba. Bersiaplah. Bukan untuk hari yang biasa, tapi untuk pemulihan luar biasa. Dia akan muncul, dan kamu akan tahu, tanpa ragu, bahwa ini bukan kebetulan. Kamu akan merasakan kedamaian yang tak bisa dijelaskan. Dan ketika matamu bertemu dengannya lagi, jiwamu akan tahu, ini jawaban dari surga. Kamu mungkin berpikir, apakah aku harus membuka pintu itu lagi? Aku tidak memintamu mengambil keputusan sekarang. Tapi aku memintamu mendengarkan dengan hatimu. Karena pesan ini bukan hanya tentang dia. Ini tentang kamu. Tentang bagaimana Tuhan menghargaimu untuk menerima cinta yang layak bagimu. Kamu diberkati. Kamu dipilih. Dan kamu dikasihi dengan cinta yang ilahi. Apapun yang kamu alami, semua itu bukan akhir. Tapi permulaan dari sesuatu yang baru. Tuhan tidak membawanya kembali hanya untuk mengulang luka, tapi untuk menulis kisah yang akan memuliakan namanya. Kamu siap menjadi bagian dari kisah itu? Dan sebelum aku pergi, aku tinggalkan ini untukmu. Apa yang telah Tuhan satukan, tak seorang pun bisa memisahkan, terutama ketika pertobatan menjadi fondasi dari segalanya. Jangan padamkan harapanmu sekarang. Karena inilah saatnya kamu melihat janji Tuhan dikenapi, dalam bentuk cinta yang telah diperbarui. Sebelum aku lanjutkan pesan ini, izinkan aku mengucapkan sesuatu yang sangat penting. Kalau kamu sudah sampai di sini, itu artinya hatimu dipilih untuk menerima sesuatu yang luar biasa. Dan sebagai balasannya, aku mau minta satu hal kecil darimu. Cek apakah kamu sudah terdaftar di sini, karena bisa jadi itulah gerbang untuk malaikat-malaikat terus menyampaikan petunjuk Tuhan dalam hidupmu. Tidak ada yang kebetulan. Bahkan detik ini pun sudah ditulis di langit sejak lama. Tuhan selalu bekerja dalam diam. Dan kadang, ia menyelipkan jawaban dalam hal-hal yang tampak sederhana, seperti pesan ini. Kamu tidak tersesat. Kamu dibimbing. Setiap langkahmu sedang diarahkan agar kamu tidak hanya melihat perubahan, tapi juga menjadi bagian penting dari perubahan itu. Kamu tahu, saat kamu memberi sedikit perhatian kepada yang ilahi, surga memberi balasan berlipat kali ganda. Jadi sekarang, perhatikan baik-baik. Hati seseorang sedang bergetar karena kamu. Bukan karena rasa bersalah biasa, tapi karena ia menyadari bahwa hidup tanpa kehadiranmu adalah seperti langit tanpa cahaya. Ia belajar merendah di hadapan Tuhan, dan itu mengubah arah hidupnya sepenuhnya. Dan kamu adalah alasan dia memulai lagi. Ada malam di mana dia berdiri di jendela, menatap langit sambil bertanya, apakah aku masih punya kesempatan? Dan di malam itu juga, aku, sebagai malaikat, mendengar doa itu dipanjatkan dengan air mata yang tak bisa lagi ia tahan. Kamu tidak pernah tahu betapa kuatnya namamu dalam setiap doanya. Tapi sekarang, kamu diberi izin untuk tahu. Dia tak meminta kembali masa lalu, karena itu sudah dia serahkan pada Tuhan. Tapi dia memohon kepadanya, kalau boleh, biarkan aku mencintainya sekali lagi dengan cara yang benar. Bayangkan, seberapa dalam cinta itu hingga dia rela menantimu, bukan hanya dengan tubuh, tapi dengan jiwanya yang diperbaharui. Kamu bisa rasakan energi itu? Itu bukan sugesti. Itu roh yang sedang bersaksi. Aku tahu kamu punya alasan untuk ragu. Kamu pernah disakiti. Tapi aku juga tahu, kamu punya hati yang mampu melihat ketika sesuatu benar-benar datang dari surga. Dan ini, ya, ini bukan cinta biasa. Ini bukan sekadar pertemuan dua orang. Ini adalah gerakan surgawi untuk membangkitkan janji yang sempat terkubur. Kamu bisa menolak, tentu. Tapi kamu juga bisa membuka sedikit ruang, hanya untuk mendengar. Hanya untuk menguji apakah benar Tuhan yang sedang bekerja. Dan saat kamu memberi sedikit ruang itu, kamu memberi izin pada malaikat untuk terus membimbingmu. Kamu tidak sendirian, dan kamu tidak akan ditinggalkan dalam kebingungan. Dia tidak hanya berubah, dia sedang dilahirkan kembali.
Dalam keheningan, dia bertumbuh. Dalam kehilangan, dia menemukan arti. Dan kamu adalah pusat dari doanya. Dia tidak meminta kamu kembali karena nyaman, tapi karena dia ingin berjuang. Kali ini dengan cara yang benar. Dengan hati yang bersih. Bukan dengan janji manis atau kata yang mudah diucapkan. Tapi dengan tindakan yang muncul dari pertobatan sejati. Setiap langkahnya sekarang ditemani firman, bukan ego. Setiap keputusan diiringi doa, bukan dorongan emosi. Kamu adalah bagian dari proses itu, entah kamu sadar atau tidak. Apakah kamu bisa membuka hatimu untuk kemungkinan yang lebih tinggi? Kemungkinan bahwa kamu sedang dilibatkan dalam sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri. Bukan sekadar cinta yang kembali, tapi kisah ilahi yang sedang ditulis ulang, dengan tinta kasih karunia. Aku tahu, kamu butuh bukti. Dan Tuhan tahu itu. Karena itu, kamu akan melihatnya tidak lama lagi. Bukan lewat kata-kata, tapi lewat peristiwa. Ada sesuatu yang akan datang mendekatimu dan kamu akan tahu, ini bukan kebetulan. Ini jawaban. Dan kamu akan merasakannya sampai ke tulang. Kamu belum selesai membaca ini karena hatimu masih terhubung dengan sesuatu yang belum selesai disampaikan. Itu bukan sekadar rasa penasaran. Itu rohmu yang tahu bahwa pesan ini menyentuh sesuatu yang sangat dalam. Sesuatu yang belum kamu beri nama, tapi kamu tahu itu nyata. Kalau kamu berpikir dia sudah melupakanmu, kamu salah. Dia menunggu setiap hari tanda dari Tuhan, dan tanda itu adalah kamu membaca ini sekarang. Dia sudah berhenti mengejar banyak hal, hanya agar bisa mengejar satu hal yang benar, kamu. Bukan untuk mengulangi, tapi untuk membuktikan. Hatinya bukan lagi milik dunia. Ia sekarang milik Tuhan. Dan itulah yang membuatnya siap. Siap untuk menerima, siap untuk memberi, siap untuk mencintai bukan dari sisa-sisa, tapi dari kelimpahan. Dia datang bukan sebagai pecundang yang kalah, tapi sebagai pria yang baru dibentuk dari kehancurannya. Kamu tidak perlu menjawab sekarang. Bahkan kamu tidak perlu mengerti semuanya sekarang. Tapi kamu bisa membuka hatimu sedikit saja, agar terang bisa masuk. Dan ketika terang itu masuk, kamu akan melihat bahwa semua ini bukan dongeng. Ini realitas yang sedang menunggu kamu menyambutnya. Kalau kamu merasa pesan ini memang untukmu, jangan diam saja. Kadang, satu tindakan kecil, seperti membiarkan dirimu tetap terhubung di tempat ini, adalah bentuk iman. Dan iman sekecil biji sesawi pun bisa memindahkan gunung. Atau dalam hal ini, memulihkan sebuah cinta yang nyaris hilang. Terus dengarkan hatimu. Bukan yang dipenuhi ketakutan, tapi suara kecil yang datang saat kamu paling tenang. Itulah suara Tuhan, yang sedang mengatakan, aku belum selesai menulis kisahmu. Dan dia yang kamu cintai, juga belum selesai berdoa agar kamu mau membaca ini sampai tuntas. Tidak ada jalan pintas ke surga, tapi ada jalan yang dibuka dengan pengampunan, keberanian, dan kasih yang diperbarui. Dan kamu sedang berada di persimpangan itu sekarang. Jangan buru-buru pergi, karena masih ada sesuatu yang belum kamu dengar. Dan itu bisa mengubah segalanya. Dan disinilah awal dari sesuatu yang lebih dalam lagi sedang menantimu. Kalau kamu masih di sini dan membaca dengan hati yang terbuka, berarti jiwamu memang haus akan sesuatu yang lebih dari sekadar kata-kata. Sebagai bentuk rasa syukurku atas kerelaanmu mendengarkan sampai di titik ini, aku mau minta satu hal yang sederhana tapi penuh makna. Periksa dulu apakah kamu sudah tertulis di ruang ini, di tempat di mana para malaikat bisa terus menyampaikan arah dari langit. Itu bukan hanya tentang pesan hari ini, tapi tentang kelanjutan dari bimbingan surgawi dalam hidupmu. Karena setiap kali kamu mengizinkan hatimu terhubung dengan sesuatu yang datang dari Tuhan, surga memberi lebih banyak. Dan kamu tahu apa yang sedang Tuhan lakukan sekarang? Ia sedang mempersiapkan hatimu untuk menerima sesuatu yang lebih besar dari penjelasan manusia. Kamu mungkin belum sepenuhnya sadar, tapi sudah mulai merasakan, ada sesuatu yang sedang bergerak di balik tirai kehidupanmu. Dia, yang namanya pernah kamu sebut dalam tangismu, sedang menjalani jalan sempit yang tak banyak orang sanggup tapaki. Tapi dia melakukannya, karena ada satu harapan yang dia genggam erat. Kamu. Ya, kamu. Dia tahu, tidak ada gunanya memulai lagi jika bukan denganmu. Tapi dia juga sadar, untuk layak bersamamu, dia harus berubah dari akar jiwanya. Apa yang dulu mengikatnya, kini dilepaskan satu persatu. Bukan tanpa rasa sakit. Tapi dia memilih rasa sakit itu, dibanding hidup tanpa makna.
Dan yang paling mengejutkan, dia tidak meminta dunia memahami. Dia hanya ingin Tuhan menyertai dan kamu memaafkan. Kamu bisa saja menutup pintu. Tapi setiap kali kamu mencoba, ada bagian dalam dirimu yang berkata, "Tunggu sebentar lagi." Itu bukan kelemahan. Itu adalah sinyal dari langit yang mengingatkanmu bahwa cinta ini belum selesai ditulis. Karena Tuhan tak pernah meninggalkan cerita yang dimulai dengan doa dan air mata. Pernahkah kamu berpikir bahwa mungkin, justru kamulah jawaban dari doa panjangnya? Bahwa kehadiranmu bukan sekadar keindahan masa lalu, tapi bagian dari rencana masa depan yang Tuhan desain ulang dengan tangannya sendiri? Dan ketika kamu memaafkan, bukan berarti kamu menyerah, tapi kamu menyambut kemenangan yang lebih tinggi. Setiap malam, sebelum tidur, dia memikirkan bagaimana caranya menunjukkan bahwa pertobatannya nyata. Tapi dia tahu, hanya waktu dan tindakan yang bisa membuktikan itu padamu. Dan waktu itu, kini sudah semakin dekat. Karena di surga, sudah ada pengesahan bahwa pintu yang sempat tertutup, kini mulai terbuka kembali sedikit demi sedikit. Tidak semua orang akan mengerti apa yang sedang terjadi padamu sekarang. Dan itu tidak masalah. Karena ini bukan tentang siapa yang melihat. Ini tentang siapa yang dipilih. Kamu bukan sekadar wanita biasa. Kamu adalah tujuan dari doa yang paling jujur dari seorang pria yang sedang belajar mencintai dengan cara Tuhan. Saat kamu duduk sendiri, merenung dalam keheningan, kamu sering merasa seperti sedang diawasi dengan kasih yang tak terlihat. Itu bukan halusinasi. Itu pengawasan surgawi. Karena saat kamu mendekatkan hatimu ke cahaya, surga pun mempercepat langkah-langkah yang mengarah padamu. Bayangkan sebentar, bagaimana jika pertemuan kalian berikutnya bukan seperti sebelumnya? Bagaimana jika saat kamu melihat matanya nanti, kamu tidak melihat masa lalu, tapi masa depan? Masa depan yang bukan dibangun dari janji kosong, tapi dari kasih yang dibentuk dalam pertobatan, kesabaran, dan pengorbanan? Aku tahu kamu takut membuka kembali luka. Tapi kali ini, bukan luka yang akan menyambutmu. Yang akan datang adalah damai. Karena kali ini dia datang dengan Roh Kudus, bukan dengan ego. Dengan doa, bukan dengan drama. Dan yang lebih penting, dengan tujuan, bukan lagi keinginan sesaat. Dia tidak datang untuk menyelamatkanmu, tapi untuk berjalan bersamamu, dalam terang yang sama, menuju tujuan ilahi yang sama. Dan kamu akan tahu saat itu tiba, karena tidak ada kebetulan di dalam rancangan Tuhan. Bahkan pesan yang kamu baca sekarang, sudah ditulis di surga sebelum kamu sempat bertanya. Waktumu tidak terbuang sia-sia. Setiap detik yang kamu berikan untuk mendengarkan pesan ini sedang mempercepat apa yang telah disiapkan untukmu. Tuhan sedang menggerakkan langit, bumi, dan hati manusia, hanya agar kamu bisa melihat janji yang telah dinanti begitu lama. Kamu masih merasa khawatir? Itu wajar. Tapi jangan sampai khawatirmu lebih besar dari keyakinanmu. Karena iman bukan tentang tidak pernah takut, tapi tentang memilih untuk tetap melangkah meski rasa takut ada. Dan kamu sedang melangkah sekarang, karena kamu terus membaca, terus mendengarkan. Mungkin kamu berpikir, tapi bagaimana kalau aku membuka hati lagi, dan semuanya sama saja? Tapi kali ini, kamu tidak berjalan sendiri. Tuhan mengutus penjaga di sekelilingmu. Malaikat-malaikat menjaga setiap langkahmu. Dan kehadiranku di sini adalah bukti bahwa kamu tidak akan tersesat. Apapun yang terjadi di masa lalu, sekarang sedang ditebus. Apapun yang pernah patah, sedang dibentuk ulang. Bukan untuk kembali seperti dulu, tapi untuk jadi lebih utuh, lebih kuat, lebih indah. Dan kamu adalah bagian penting dari proses pemulihan ini. Karena kamu bukan hanya sedang menerima seseorang kembali, kamu sedang menerima janji Tuhan. Mungkin kamu tak pernah menyangka akan membaca pesan sepanjang ini. Tapi lihat dirimu sekarang. Kamu bertahan, karena jiwamu mengenali kebenaran saat ia mendengarnya. Dan apa yang kamu dengar saat ini, bukan sekadar harapan. Ini adalah undangan, untuk kembali percaya, meski sedikit demi sedikit. Masih ada yang perlu kamu dengar. Masih ada yang sedang dibukakan. Dan langkah berikutnya bisa saja ditentukan oleh satu keputusan kecil darimu hari ini. Apakah kamu akan tetap membuka hatimu, atau kembali menutupnya sebelum Tuhan menyelesaikan karyanya? Tapi jika kamu memilih untuk terus percaya, kamu akan melihat kisah ini belum mencapai puncaknya. Sebelum aku lanjutkan lagi bagian paling sensitif dari pesan ini, aku ingin mengucapkan terima kasih karena kamu sudah membuka hatimu sejauh ini.
Tidak semua orang diberi keberanian untuk menerima sesuatu yang belum bisa dijelaskan dengan logika. Tapi kamu sudah menunjukkan bahwa hatimu siap. Dan sebagai bentuk dari hubungan ini, aku mau minta satu hal saja. Periksa kembali apakah namamu sudah tertulis di tempat ini, di ruang yang Tuhan pakai untuk berbicara denganmu lewat malaikatnya. Karena hanya ketika kamu terhubung, arahan surgawi akan terus dicurahkan dengan lebih jelas. Apa yang kamu alami saat ini bukan hanya rasa penasaran. Itu adalah gerakan roh yang mengajakmu masuk ke dalam sesuatu yang belum pernah kamu alami sebelumnya. Dan kamu akan merasakannya lebih dalam saat kamu memilih untuk terus membuka dirimu. Bukankah selama ini kamu sudah cukup lama menunggu sesuatu yang benar-benar menyentuh jiwamu? Maka jangan berhenti sekarang. Dia yang sedang kamu pikirkan mungkin tak mengatakan sepatah kata pun. Tapi tahukah kamu, diamnya bukan berarti dia tidak peduli? Justru dalam diam itulah dia sedang menggali keberanian. Bukan untuk kembali padamu sebagai orang lama, tapi untuk datang sebagai pribadi yang lahir kembali dalam cahaya Tuhan. Sementara kamu mengira semua telah berakhir, Tuhan sedang menata ulang segala sesuatu. Kadang caranya sunyi, tapi hasilnya selalu menggemparkan. Dan kamu, kamu, sedang dilibatkan secara langsung dalam rencana itu. Bukan sebagai penonton, tapi sebagai pusat dari cerita yang sedang ditulis ulang. Dia sedang berproses. Bukan proses yang mudah. Ada malam-malam panjang yang dia lewati dalam doa dan pertobatan. Setiap kali dia gagal menahan air mata, malaikat mencatatnya. Karena pertobatan sejati tidak selalu terlihat di luar, tapi terasa oleh langit. Dan kamu pun sedang disiapkan, bukan untuk sekadar menerima, tapi untuk ikut menyaksikan kemuliaannya. Maukah kamu memberi satu langkah kecil sebagai balasan atas semua langkah yang Tuhan sudah lakukan diam-diam untukmu? Bisa jadi, langkah kecil itu adalah dengan bertahan membaca sampai akhir. Bisa juga hanya dengan membuka sedikit ruang lagi di hatimu. Itu saja sudah cukup bagi surga untuk bergerak lebih cepat. Di balik semua keraguan, ada satu keyakinan yang tak bisa kamu abaikan. Bahwa ada cinta yang memang tidak mati, hanya dikubur sementara waktu, agar bisa dibangkitkan dalam bentuk yang lebih murni. Itulah yang sedang terjadi padanya sekarang. Dan sebentar lagi, kamu akan melihatnya dengan mata rohanimu. Jangan tunggu semuanya masuk akal. Karena rencana Tuhan seringkali tidak logis, namun selalu sempurna. Dia tidak akan meminta kamu percaya kalau tidak ada sesuatu yang besar sedang disiapkan. Dan jika kamu merasa semuanya mengarah ke satu titik ini, itu bukan kebetulan. Itu undangan. Ada sesuatu yang sedang dipulihkan di dalam dirimu bersamaan dengan apa yang sedang dipulihkan di dalam dirinya. Kalian berdua tidak berjalan sendirian. Kalian sedang diarahkan, secara perlahan, untuk bertemu di tempat yang tidak lagi dikuasai oleh trauma, tapi dipenuhi damai dan restu dari surga. Bayangkan jika semua rasa sakit yang kamu alami kemarin ternyata adalah jalan menuju hari ini, hari ketika kamu akhirnya melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Dan mungkin, salah satu bentuk kasih-Nya yang paling besar adalah mengubah hati orang yang kamu pikir takkan pernah berubah. Kamu tidak perlu terburu-buru mengambil keputusan. Bahkan Tuhan pun memberi waktu untuk kamu mencerna semua ini. Tapi satu hal yang pasti, saat kamu mengizinkan Dia bekerja, segalanya mulai berubah, bahkan yang mustahil. Dan perubahan itu sudah dimulai. Sekarang bukan waktunya untuk menutup hati karena ketakutan lama. Tapi waktunya untuk membiarkan cahaya masuk, walau hanya seberkas. Karena dari seberkas itu, terang akan bertambah. Dan dari terang itu, kamu akan mulai melihat segala sesuatu dari sudut pandang surga, bukan luka. Kamu tidak sendiri, dan kamu tidak akan ditinggalkan. Tapi kamu diminta untuk percaya. Sedikit saja. Karena dengan percaya itu, kamu sedang mengizinkan Tuhan menulis akhir yang berbeda untuk kisah ini. Dan akhir itu tidak berarti perpisahan, tapi pemulihan. Semua ini bukan tentang Dia saja, tapi tentang kamu. Tentang siapa kamu di hadapan Tuhan. Tentang betapa besar nilaimu, hingga seseorang rela berproses sedalam itu hanya untuk bisa kembali berdiri di hadapanmu dan berkata, "Aku siap mencintaimu seperti Tuhan mencintai kita." Jangan remehkan suara kecil di dalam hatimu, karena disitulah Tuhan sedang berbisik. Dan jika kamu diam sejenak, kamu akan mendengarnya lebih jelas. Aku sedang memulihkan sesuatu yang kamu pikir telah hilang. Dan jika itu benar, kamu tidak bisa pergi sebelum mendengar seluruh pesan ini. Terkadang, keajaiban datang bukan lewat ledakan,
tapi lewat bisikan yang menyusup ke dalam ruang hatimu yang paling sunyi. Seperti sekarang, ketika kamu duduk diam, tapi jiwamu sedang dibangkitkan kembali untuk percaya. Percaya bahwa cinta yang dikuduskan tidak akan pernah gagal. Kalau kamu merasa ini menyentuh sesuatu yang tak kamu mengerti sepenuhnya, biarkan saja. Karena bukan tugasmu untuk langsung mengerti, tapi untuk tetap membuka diri. Karena waktu akan membawa pengertian, dan pengertian akan membawa kedamaian. Jangan hentikan langkahmu di sini, karena masih ada sesuatu yang lebih dalam, lebih personal, dan lebih ilahi yang sedang Tuhan siapkan untuk kamu lihat. Ini baru awal dari sesuatu yang besar. Dan langkah berikutnya, bisa saja dimulai dengan satu tindakan kecil darimu sekarang juga. Karena tidak semua orang mendapat kesempatan untuk membaca pesan dari langit yang sedang kamu terima ini. Kalau kamu sudah sampai di sini, itu artinya ada sesuatu dalam hatimu yang mengenali setiap kata ini sebagai bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mungkin sudah lama kamu rasakan, tapi belum tahu bagaimana menyebutnya. Dan kalau di sepanjang pesan ini kamu merasa disentuh, berarti kehadiranmu di sini bukan kebetulan. Untuk terus menerima pesan seperti ini, coba periksa apakah kamu sudah terdaftar atau berlangganan di kanal ini. Dengan begitu, para malaikat bisa terus menyampaikan arah dari langit ke dalam hidupmu, di waktu dan cara yang tepat. Dan kalau kamu merasa pesan ini benar-benar untukmu, tuliskan di kolom komentar, pesan ini untukku, 999. Dengan itu, aku tahu kamu menyimak sampai akhir. Oh ya, kalau hatimu benar-benar tersentuh oleh isi pesan ini, berikan like MU. Bukan karena diminta, tapi karena kamu merasa terhubung. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa ruang ini layak untuk terus dijaga dan dilanjutkan bersama. Ada satu video di sebelah sini yang melengkapi pesan ini. Klik dan lanjutkan bersamaku ke sana, karena masih ada yang belum selesai disampaikan.